Sungguh memprihatinkan. Usai pledoi ditolak, Baradae pun difitnah oleh sosok ini. Jaksa Penuntut Umum JPU meyakini terdakwa Baradae Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J bukan karena takut dengan Ferdi Sambo selaku atasannya saat itu, melainkan aksi penembakan itu dilakukan Baradae sebagai bentuk loyalitas terhadap mantan Kadif Propam tersebut. Hal tersebut disampaikan jaksa saat memberikan tanggapan atas pledoi terdakwa Baradae dan kasus hukumannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 30 Januari 2023. Awalnya, jaksa mengatakan kuasa hukum Baradae keliru saat menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan kliennya itu bisa terhapus dengan pertimbangan aspek psikologis, yakni ketakutan. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer dapat menghapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis. Apakah terdakwa Richard dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak, kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 30 Januari 2023. Jaksa mengungkapkan Baradae tidak terpengaruh perasaan takut saat menembak Brigadir Yosua. Pun penembakan itu sepenuhnya merupakan bentuk loyalitas terhadap Ferdi Sambo. Terdakwa Richard Eliezer dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena di bawah kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Ferdi Sambo. Melainkan terdakwa Richard Eliezer dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitas sebagai orang yang ikut dengan saksi Ferdi Sambo, jelasnya. Meskipun loyal terhadap Ferdi Sambo hingga mengikuti perintahnya, jaksa menekankan perbuatan Baradae tidak bisa dibenarkan. Apakah dengan ikut saksi Ferdi Sambo dapat dibenarkan untuk melakukan permintaan Ferdi Sambo yang tidak sah atau melawan hukum? Jawabannya tentu tidak dapat dibenarkan, pungkas jaksa. Di samping itu, jaksa penuntut umum Sugeng Haryadi mengaku situasi yang dihadapi terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer, menimbulkan dilema yuridis. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai saksi atau pelaku yang bekerja sama, kata jaksa Sugeng Haryadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menilai keberanian dan kejujuran Eliezer telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh Yosua. Selain itu, keberanian Eliezer juga telah berkontribusi dalam membongkar skenario pengelabuan yang dibuat oleh pelaku utama pembunuhan, yaitu Ferdi Sambo. Namun, di sisi lain, peran dari terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif, kata Sugeng. Jaksa yang menuntut Eliezer di penjara selama 12 tahun memicu sejumlah reaksi negatif dari berbagai pihak. Bahkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK meminta jaksa untuk melakukan revisi terhadap tuntutan mereka. LPSK mengingatkan agar tuntutan kepada Eliezer lebih rendah daripada terdakwa lainnya, seperti Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, yang masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Tim jaksa berpendapat, tinggi dan rendahnya tuntutan yang mereka ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan pembunuhan kepada korban Yosua sebanyak 3-4 kali. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kami, tim penuntut umum, menuntut terdakwa Richard Eliezer selama 12 tahun penjara, ujar Sugeng. Dengan demikian, tim jaksa pun menolak pledoi yang disampaikan penasihat hukum Richard Eliezer. Soal tuntutan, pengacara dan keluarga Richard Eliezer serahkan kepada JPU.
Nah, bagaimana menurut kalian?